tak kadang bisa urip mulya dadi menungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekar agama. Kon dadi pendekar negara, pendekar agama. Mulia banget tujuane wong tua. Nanti walaupun anaknya tukang becak, ibu nih gue ngutang ya apik banget. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anaknya tukang becak. Tapi nah wong tuane kepen anaknya lebih mulia pada anaknya tukang becak ya. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Masa kon tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak. Setiap wong tua kepingin anaknya uripe mulia, betul? Tukang macul nambahi, mumpuni nyong ke wong renduwe nyong tukang macul. Nek nyong tukang macul, anakku aja ngati dadi tukang macul. Nek nyong tukang macul, anakku dadi gubernur, silakan melarat aja diturun-turuna. Tapi namanya kewajiban orang tua mendidik anaknya bab nyambut gawe. Kewajiban setiap orang tua terhadap anaknya. Keprok tangan dulu dong. Wis gede tuang dadi perintah kon keprok barang ini. Maaf ibu. Bapaknya tukang macul. Anaknya kun dadi gubernur. Apa salah anaknya tukang macul cita-citane dadi gubernur, anaknya dijak maring sawah? Ora apa-apa anak dijak maring sawah kon udet nang sawah. Minimal kon melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ternyata dewek yang gone kuliah tekan sarjana dibiayain yang tukang macul. Gone dina-dina urip dibiayani karo petani, dibiayani nang bakul kopi, dibiayani nang bakul makaroni. Lah, gone bakul makaroni berarti kan pelayannya juga karyawane bakul makaroni juga ibu. Berarti kan namung dadi kuli, dadi buruh. Kon ngerti? Biungin dina-dina bungkusi makaroni. Gue biayani sekolah, gue biayani ngaji. Anak dijak maring sawah kon ngerti. Oh, kayak arit, kayak wungkal. Bisa zaman sini kayak boro-boro ngerti wungkal lah. Ngomong tuku lisa bebalin oleh gendis kok ngomong. Ibunya bilang katanya mainnya HP. Nah masalah ini memang udah jadi zamannya. Anak kalau nggak megang HP malah bahaya. Bocah-bocah liannya nyekel HP. Nek bocah liannya nyekel HP, anak bocarannya nyekel HP zaman seniki malah bisa jadi gelem nyolong. Silakan mengikuti zaman. Yang terpenting kan jangan dikendalikan oleh zaman. Orang tua zaman sekarang bingung ngedidik anak. Maka apa salahnya anak diajak waring sawah kon ngerti. Dikubit, dilading. Oh Daud kayak kae, oh tandur kayak kae, oh mopok kayak kae. Wong ngecek gawe papan sebaran kayak kae nyuk 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 sretet keseruk nyuk 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 sretet keseruk. Wong ngecek bikin papan sebaran arep ditanduri wini kan kayak gue bu mengkala halus disici nyuk 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 sretet kesruk sretet kesruk. Ya paham lah pokoknya ya wong desa kok. Bapak saya tukang ngarit buat pakan sapi. Saya dari kecil kelas 1 SD wis dadi pangon wedhus. Wedhus sing 43 lanang kabeh sing wadon kurang nyongtok. Tapi kan nyong udah wedhus nyong sing ngangon. Tahun 2001 kayak saya kelas 1 SD. Saya umur waktu itu masih 5 tahun. Habis pulang sekolah mesti saya disuruh oleh bapak saya supaya angon mbek bu. Gak cuma angon-angon bawa gitik bu. Sampai tangan saya lengannya ini dikasih tremos es lilin. Jadi jualan es lilin sambil angon kambing. Yang ditawarin es siapa? Orangnya lagi macul di sawah. Pak, ngersakakan es buatan, jawabnya begini. Nang tengah sawah ki macul tau nih es. Rangga duit.
Enak gak ada utang. Kalau bapak utangnya di sawah, nyari utangnya di mana pak? Dan saya nggak tahu bapak rumahnya mana. Kue bukan anak Arwan, iya nyong doge Arwan. Bapak saya namanya Arwan ibu. Nggih kulan doge Arwan. Lah iya kedaran anak Arwan yang tadi ngerti umamu. Nyatanya sekarang sampai sekarang belum bisa utang ibu. Ini maaf ya, banyak orang saya ceritani begini, nggak pada percaya kalau saya dulu adalah Pangon Embe. Kenapa nggak pada percaya? Memang rata-rata manusia kepingin melihat orang pas lagi suksesnya wungkul. Nggak mau melihat orang pas lagi prosesnya. Kalau ngelihat pas lagi prosesnya, takut diutangi utang, ditembungi utang. Jadi banyak orang saya cerita nih kalau saya dulu adalah pengembala kambing, nggak ada yang percaya. Karena melihatnya pas mumpuni yang sekarang yang sedikit udah agak glowing dikit ibu. Lu pas lagi angon wedus, hitamnya kayak Pak Banser nyong. Cilik ireng bungut-bungut. Sampai sekarang saya masih hitam bu. Kemarin saya kepingin ikut-ikutan teman saya pakai skincare bu. Tapi setelah saya pakai skincare kok sing putih kirain netrok. Mau skincare mau putih kayak udah beling. Ulang paleng bu. Mukanya siang tangannya maghrib. Jadi nggak saya pakai skincare-nya bu. Kemarin saya ketemu sama adik saya juga nggak pakai skincare, tapi adik saya putih. Jeblek adik saya dulu lahirnya di Bandung bu. Pas suasana adem lahir. Tukna karo tangannya nyong, nyong ireng banget ya. Kakak saya perempuan juga saya bandingin sama kulit saya, nyong ireng baik kok. Beda karo bekayune nyong. Nyong batin apa ramane nyong men salang racik apa ya? Apa jangan-jangan yang turunan pitik cemani apa ya? Jangan-jangan yang malah irang sebalung-balung Tapi nggak masalah. Saya kulitnya hitam, saya berpikir bahwa ini adalah satu pengingat ibu. Walaupun sekarang ibaratnya dengan bahasa saya disebut Ustazah Kondang, tapi kon eling mumpuni guys apa? Pangon kambing guys. Saya bersyukur ibu, saya kelahiran tahun 95. Coba kalau saya kelahiran tahun 2000. Mungkin saya belum tentu dilatih untuk angon kambing. Saya belajar ceramah dari dulu sebelum di Indosiar. Orang saya kelas 6 SD, saya udah diundang pengajar di Barekbek, di Lakbok. Barekbek sebelah mana nih? Sana. Sana wetan kulon apa Angdi? Wetan sana. Oh ya, kulon mana kulon? Inyong takonan nyong duwong kene. Oh kulon kana. Lon kana. Ya Allah ibune, astone ra gelem nyambut gawe. Nyong takon kulon sebelah ndi Jawa kok ketok. Gone ngaji kayak karo tanggane dewek. Kulon sebelah ndi? Untung yang ngerti bahasa isyarah. Iki berarti nang kana. Kelas 6 SD, saya udah pengajian acara pernikahan di Desa Barekbek, Kecamatan Lakbok, Ciamis. Karena sebelah kanan ya kan? Iya bu. Jadi dulu saya sebelum di Indosiar, saya udah biasa ceramah. Latihan ceramah dari kelas 3 SD umur 8 tahun. Saya latihan ceramah, bapak saya ngune mulang keras banget. Kiai saya yang ngasih dalil, nanti bapak saya yang ngolah materi. Kenapa kau harus orang tua yang ngolah materi lah? Bocah cilik ceramah ngarepe wong tua kon ngune ceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti tekan jam 5 sore. Saya dari sejak di Indosiar udah diundang sampai sini, sampai Lakbok. Saya disetelin kasetnya Allah Yarham Kiai Haji Zainuddin MZ ibu. Jadi saya udah terlatih dari sejak kecil. Bapak saya kalau mulang saya ceramah dari habis isya sampai subuh, dari habis isya sampai subuh. Dan kerasnya bapak saya yang tadi saya ucapkan, pendidikan orang tua zaman bien, gak semuanya salah, gak semuanya benar. Gak benernya apa? Sukanya nabok ibu. Ngantuk sedikit saja, ada air di meja, ada cai, langsung disiramin ke muka saya. Ngantuk sebentar aja. Pulang ceramah, kalau saya ceramah, bapak sama kiai saya mesti ikut bu, karena untuk ngecek bener apa enggak ngomongnya. Jadi harus ikut. Kok pulang ngaji ada satu kata ataupun pengajian salah ngucap dikit aja, salah pengertian, salah pemahaman, kiai saya pulang, saya nggak langsung tidur, saya dimarahin sampai pagi.
Pagi berangkat sekolah, pulang sekolah masih dimarahin. Aneh bapak saya, marahin ku sampai to be continue. Marah itu bersambung bapak saya. Kelingan berai ora kelalen-kelalen. Nabok betulan, dicubit mah kecil saya nggak kerasa. Diselentik aja nggak kerasa saya, karena biasa ditabok oleh bapak saya. Ngampleng betulan. Dan saya bersyukur saya kelahiran tahun 95. Coba kalau saya kelahiran tahun 2000, dikamplengin nang wong tuane tak lapor ring polisi kasus KDRT kok. Tapi nggak bisa bu, pendidikan orang tua yang lain dicontoh sama orang tua yang lain nggak bisa. Soalnya jangankan anaknya orang lain, anak sendiri, anak 5, sifatnya 5. Didiknya nggak bisa dengan satu cara, anak 5 dengan 5 cara. Sebab apa? Kelapa setundun aja nggak sama semua. Ada yang kelapa dikiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk. Para maning kelapa ngerbudeg. Saya anak nomor 3 dari 5 bersaudara. Adik saya nomor 4. Ternyata cita-citanya alhamdulillah udah kelaksanaan. Jadi nurse ternyata jadi perawat ibu. Dan ternyata dilatih dulu pas lagi kecil ceramah kayak saya. Ternyata nggak kuat mentalnya. Baru salam aja udah nangis. Assalamualaikum. Nggak kuat mentalnya. Dan adik saya nggak pernah ditabok, dicubit, diselentik sama bapak saya. Nggak pernah. Yang ditabok ini saya. Tapi nyatanya dulu sering ditabokin jadi pengembala kambing. Sekarang jadi jomblo tahan banting. Kenapa saya jomblo tahan banting? Ibu tanya, katanya terkaja gandengan hello. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Puas. Tukang ceramah ditantang. Ngajak pasea ibu ya Allah. Ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Soalnya tiba-tiba saya dapat amanah ibu. Amanahnya dari panitia. Jadi mohon izin saya minta waktu, minta ikhlasan hati buat nyampain amanah ya bu ya. Amanahnya begini. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk komitmen temen ya. Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar para agnia, wali santri, TPQ, Masjid Jami Nurul Hidayah, dan seluruh keluarga besar Cinta Ratu dan Cinta Jaya. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi. Bahasa planet mana tuh? Dalam rangka ikut merewangi pembangunan rehab Masjid Nurul Hidayah. Ini mau direhab, masih bagus kelihatannya. Yang tahu ya yang jamaah. Untuk rehab Masjid Nurul Hidayah, duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya begitu. Cuma kebablasan bacanya bu. Jadi punten nih, kalau mau ditarikin infak, ikhlas ente? Saya nggak minta ya bu ya, tapi saya ngajak. Kalau ngajak berarti saya juga nggak cuma ngasih nyuruh, tapi saya juga kudu ikut sodako. Nanti kalau saya nggak sodako tersiar kabar katanya Ustazah Jarkoni bisa ngajar atau bisa ngelakoni. Tenang, nanti asisten saya yang mau ngasih infak sodako. Ini jilbab pink sebelahnya punya Yosin, asisten saya. Walaupun asisten saya nyemplungin duit ke kotak infak, tapi kan duitnya nyong. Ya kan bukan jenengan salah paham ibu, katanya mumpuni sodako kan nyemplungin, ya nyemplungin asisten saya, duitnya nyong. Tapi jenengan ngasih sodakonya mas tato tum sesuai dengan kemampuan. Yang kiranya sugih gak nerima BLT PKH, ya ngasihnya yang setara wong sugih. Yang pas-pasan ya kudu mas tato tum jangan memaksakan kehendak. Yang jadi soang telurnya mah segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Sing jadi ayam doge segede dok ayam. Sing jadi manuk daran doge segede dok manuk daran. Sing jadi manuk piit ora usah memaksakan doge segede dok soang. Melas ngasih dobolen. Sesuai kemam. Milih-milih mau jadi soang apa jadi biit. Jadi biit apa jadi soang. Jadi soang mentalnya orang lakbok, mental lewong sugih.
cita-citanya kepingin dadi soang. Soang adalah telur sing ukuran paling gede. Ready duit ukuran paling gede 1.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darat 30, berarti piit berapa? Ya jar 2.000. Wong go ngrehab masjid enggane 2.000 gelange selengan tinggo kawe. Iya. Malah gelang keroncong barangan subhanallah. Pantesan demen banget keprok main moni sih. Gelange selengan tinggo kabe. Ali-ali sakeong-keong. Kalung dawane tekan wudel. Masa wis sedekah nge masjid 2.000 kan isin karo wudel, Bu. Mas Tato sesuai kemampuan. Mangga, kotak infaknya udah siap belum nih? Naik ke panggung dulu. Mangga silakan. Naik ke panggung. Diwakili dulu dari saya, asisten saya. Nanti dari panggung terus kotak infaknya muter. Panjen, ibu persiapan ngerogosak dompet atuh. Ya nggak bawa dompet utang dilisit karo tanggane. Besok nek ketemu sarutangi. Bapak-bapak silakan ngerogosak katok. Pak Haji sarungan berarti ora katokan ya. Oke. Persiapan kotak infak sepisan malih. Kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini, tapi mutlak untuk ngerehab masjid kita Jami Nurul Hidayah, gitu ya Bu. Mangga kotak infaknya muter sambil baca sholawat sesarengan. Shollu ala Nabi Muhammad. Saya mewakili segenap panitia mengucapkan agunging panuwun, mengucapkan banyak terima kasih, dan sesuai dengan ngendikannya Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sodako itu diibaratkan oleh Allah nandur biji hiji tumbuhnya 7. Bareng wis tumbuh 7 nanti setiap tangkai cabangnya 100. Berarti 100 kali 7 sama dengan 700. Masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang podo senang sedekah. Allahumma. Mudah-mudahan kotak infak panjenengan hari ini ada tadi sedekah berupa uang, Ibu. Nanti Allah mengembalikan kepada panjenengan tidak mesti berupa uang, tapi bisa berupa badana sehat, sehat nawal afiyah, putra-putra soleh-solehah, usahanya lancar barokah, keluarganya adem ayem tentrem, jauh dari wabah musibah. Itu adalah dari ganti jenang sodako buat nolak bala narik rizki. Insya Allah rizki yang bawa manfaat barokah. Allahumma. Mangga kotak infaknya lanjut. Iya yakin ngajinya sampai jam 5 sore? Betul? Ibu-ibu kuat? Ngaji sampai jam 5 sore kuat? Bapak-bapak sanggup? Bapak na sanggup, ibu na kuat, saya emang gak ikut-ikutan. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Bu, dari keterangan Sarah Sulamu Taufik, ternyata memang kewajiban orang tua begitu berat. Jangankan ngasih nafkah, Ibu, jangankan ngasih bab ilmu, orang ngasih nama kepada anak aja tanggung jawab orang tua. Maka di dalam Azkarun Nawawi nggak boleh orang tua ngasih nama kepada anak sembarangan. Tuh lahirnya setupaing anaknya dijenengi tuwing. Lahiran bapaknya lagi puasa dina Senin, anaknya diarani Sanen. Ada lagi zaman sekarang nih, maaf ya, anaknya dikasih nama Tatang Guntur Badai Halilintar. Karena pas lagi lahiran ngapasi hutan bledek ngampar-ngampar. Untung nggak ketambahan angin puting buluh sama tornado, Ibu. Sampai ngasih nama anak aja tanggung jawab orang tua, apalagi ngasih ilmu, apalagi ngasih nafkah. Belakang sono. Assalamualaikum. Yang di pojok halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack enggak? Itu kebagian snack. Mulai mangkatnya sing gasik. Oh, gasik udah awal tetap nggak kebagian snack. Mohon izin Ibu panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya dari Jamiah Masjid Nurul Hidayah, udah nyiapin snack sampai 7.250 setengah. Tapi apa adalah daya, tangan memeluk gunung. Jadi panjang kalau nggak kebagian snack tenan naonnya Ibu ya. Karena hari ini kan kita niat silaturahim, betul. Yang kedua niat ngaos, betul.
kedapatan bonus lagi, bisa lihat tonggosna mumpuni pisan sekalian, alhamdulillah. Jadi punten, ngasih nama anak aja tanggung jawabnya orang tua begitu berat. Ngasih nafkah apalagi kalau pingin punya anak yang soleh-solehah, maka rezekinya kudu dicari dari rezeki yang bersih, yang halal, yang toyib. Jadi namanya mbah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, mbah itu nenek, aki, nini, gak ada kewajiban ngasih nafkah sama cucu. Jadi kalau ada seorang anak atau anak mantu datang ke rumahnya sang nenek, kok cucunya gak dikasih sangu, gak dikasih picis, gak panjenengan orang usah mamin datak dersula. Soalnya yang namanya ngasih nafkah ya kewajiban orang tuanya, bukan kewajiban neneknya. Gak ada namanya nenek ngasih nafkah sama cucu. Mulai zaman seniki nenek, kaki, nini pada ketitipan putu. Bener ika gue. Ini maaf ya, si ceramah bukan pakai nafsu. Ini ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajah. Jadi kalau ada nenek dipaksa oleh sang anak untuk ngerumatin cucunya sampai sang nenek ninggalin sholat, alias umpama sholat jamaahnya jadi telat, harusnya zikir jadi nggak baca zikir, yang harusnya baca sholat nggak jadi baca sholawat, yang kudunya seman Quran berangkat ngaji kok jadi nggak ngaji, maka sang anak artinya telah durhaka kepada orang tuanya. Alasannya bilang kan cuma nitip itu cuma seminggu orang minggu jenis nitip kait bayi abang sampai bayi ini berengosen. Itu bukan nitip tapi numpang ngurip. Jadi ototnya kaki nini itu nggak didesain untuk ngurumatin bayi. Saya ulang, otot seorang aki nini udah tidak didesain untuk ngurumat bocah ibu, tapi didesain harus wayah temungkul, wayah akeh ngibadai, wayah akeh gone zikir maca Quran ning golet sangu. Jadi kalau ada nenek sama aki kok ternyata dia kepin ngurumat cucu, nilainya bukan nafkah tapi nilainya adalah sodakoh. Saya ulang. Halo. Ada aki nini ini ternyata ngurumatin cucu. Ayah di sini. Tanpa keterpaksaan, ibu. Saya ulang, tanpa keterpaksaan, maka bukan nafkah tapi adalah bernilai sodakoh. Jadi nilainya sodakoh, bukan nafkah. Kadang-kadang anak sing ngucap, ki kan putune sampean, Mbah. Putune sampeyan pada bedara dagingnya sampean. Padune ki dalil saka ngendi? Maka yang namanya orang tua ngasih nafkah aja tanggung jawabnya gede. Maka ketika anak nafkahnya bersih, halal, toyib, maka anak mau kembul di model seperti apapun tetap jadi bocah yang bersih karena nafkahnya bersih. Hari ini orang tua ngedidik anak susah, Bu. Betul saya itu. Anak disentak dikit aja nggak boleh. Di dalam dunia parenting anak dibentak dikit aja nggak boleh. Katanya kalau anak dibentak nanti mentalnya yang terguncang. Padahal ibunya cuma ngasih shock attack, shock terapi supaya si anak ini nggak kagetan, dilatih disiplin tegas. Supaya apa? Dia punya latihan dasar kepemimpinan. Cuma digentak begini aja kayak gue. Bocah jawab, mama jahat. Bapaknya udah wudhu, ibunya udah pakai mukena. Anak udah mau diajak sholat jamaah di Masjid Nurul Hidayah. Anak udah disiapin wedang anget turun adus-adus. Akhirnya bapaknya cuma ngasih efek jerak, nyelentik juga di bagian kuping, bukan alat-alat darah yang vital. Diselentik kupingnya ceter, bocah jawab, ayah udah nggak gaya dulu. Ayah udah nggak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Bocah zaman sekarang kalau minggat betulan ibu. Kalau setiap anak itu pernah punya pikiran kepingin minggat, termasuk yang lagi ngomong. Gimana nggak kepingin minggat saya? Jadi pangon kambing, jadi tukang ngadol es, dilatih ceramah, bekeras banget, kamplung temenan, orang kepingin minggat, kok jajal nyong. Pas wis lebih baju saya mikir, tapi minggat dari ngendi sing ngepani nyong siapa ya? Nggak jadi minggat saya balik lagi. Anak zaman sekarang, ibu ya Allah, dibentak nggak boleh.
Dikerasin dikit nggak boleh. Akhirnya orang tua zaman sekarang harus putar otak, ngingetin anak bahasanya udah lembut banget. Ndek, ngaji sing pinter, sekolah sing bener ya. Ke bapak mau nireng bungut-bungut dinan-dinan nang sal kayak bibis. Sira kanggo sikil-sikil kanggo sira memang gegerat terus karo batin tulang setengah mati tunggu gedek nak kowe. Gue nyekolah nak kowe, gue biayani kowe ngaji, mlane ngene ngaji sing pinter. Bocah jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Para keronto-ronto hati nih wong tua. Pinter tapi kan nyakiti hati, Bu. Coba ketika orang tua udah capeknya taruhannya nyawa kok. Bareng wis gedek na anak jadi itu kan udah kewajiban orang tua. Apura nelangsa wong tua. Nelangsa nih luar biasa, Ibu. Memang gak usah dibandingkan karena zaman dulu ya zaman dulu, zaman sekarang. Duren-duren roti-roti mbien yang mbien saiki ya saiki. Cuma zaman dulu, Ibu. 15 tahun nikah wajar zaman dulu. Kenapa? Memang belum ada undang-undang. Dan zaman dulu 15 tahun nikah walaupun secara biologis belum mateng. Tapi nyatanya dulu 15 tahun udah pikirannya dewasa. Sebab dari sejak kecil umur 8 tahun udah biasa ngomong adine. Tina-tina nang pedangan. Zaman dulu bujang perawan tengah wengi dolanan umpet-umpetan nang pekarangan. Betul? Kalau terang bulan kan dolanan jonjang ngumpet, gobak sodor, dos-dosan. Mian lanang wadon bujang perawan tengah wengi umpetan nang pekarangan bali ora meteng. Betul. Enggak usah tanya zaman sekarang. Zaman sekarang jangankan umpet-umpetan di pekarangan, baru chattingan nang WhatsAppan, dibalangi sarung tak bemeteng ngomong. Dulu ada irigasi, ibu dus-dusan nang kali, betul. Lanang wadon bujang perawan udah bareng. Dulu bawanya sarungnya bapak. Nanti sarungnya bapak dibundel pucuke. Melayu sekang tanggul irigasi butuh mak jegur. Kan sarungnya melembung. Dipegangin tuh sarung pucuk ngisor. Ditutna pengguni melembung kayak ngenggek kayak kating. Dulu bujang perawan udah bareng gak ada yang pikirannya ngeres. Padahal telanjang bareng loh. Wis bujang perawan, usia pada brengosan kabeh. Gak ada yang pikirannya ngeres, gak ada yang pikirannya kotor. Sejernih itu pendidikan orang tua kita zaman dulu. Ini maaf ya, zaman sekarang ada ibu ngucap begini, anak gadis gak usah tahu masalah bumbu dapur gak masalah. Gak bisa ngebedain mana laos, mana jahe, mana kunir, mana kencur mah. Gak usah bingung, itu bukan syarat pernikahan. Kalau gak tahu laos mana jahe, pentingnya suka ngerti roiko ke rumah sako. Lagi gadis nggak ngerti lengkuas sama jahe katanya wajar. Setelah nikah baru punya anak katanya mengalami baby blues. Panganan apa maning baby blues? Baru punya anak satu, ngurmat keluarga, suaminya nggak di rumah, mertuanya rewel, katanya stres, gampang depresi. Apa kabar dengan orang tua kita zaman dulu? 15 tahun wis nikah malah anaknya berolas jadi wong kabeh langkasnya jadi cempek. Dulu mau masak aja repot. Kudu ke pawon ke tungku. Betul? Harus kaca sorenya kudu cari kayu bakar, cara cilacap repek. Arep liwet baik kudu nutu disit, betul? Nginteri beras napa ini gerimes susi. Rumah ning ngubles ngene ndamoni geni. Zaman sekarang kita dimudahkan dengan fasilitas yang ada, bersyukurlah. Zaman sekarang serba tunyuk, serba tuny. KPKP nganggone nunyuk. Masak nunyuk, liwet nunyuk, nyetrika nunyuk, godok wedang nunyuk, arep adus nunyuk, arep turu nunyuk. Nunyuki HP maksudnya, ya Allah. Bisa-bisa nih ngaji kepikiran yang angan-angan jenengan. Maka non sewu, kita hidup di zaman yang sudah berbeda, Ibu. Orang tua zaman dulu nggak boleh kolot-kolot pisan, kudu mengikuti zaman. Ya anak zaman sekarang nggak boleh menyalahkan metode pendidikan orang zaman dulu. Karena nggak setiap pendidikan orang tua kita bikin salah dan nggak semuanya benar. Harus bijaksana. Maka alhamdulillah parantos jam setengah opat. Ya Allah.